Komisi Pemilihan Umum telah selesai menggelar debat calon presiden yang akan maju di pemilihan presiden 2024. Acara debat Capres ketiga berlangsung di Istora Senayan pada Minggu kemarin. Debat Pilpres ke-3 ini berlangsung dalam 6 segmen yang membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Selama debat berlangsung, ketiga Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menyampaikan visi misi, sesi tanya-jawab, hingga pernyataan penutup. Debat Pilpres 2024 ketiga berlangsung selama 120 menit dan melibatkan 11 panelis dari kalangan akademisi, peneliti, hingga purnawirawan TNI. Ketiga Capres menyampaikan visi misi mereka di bidang pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional di segmen 1. Ganjar Pranowo menganggap politik luar negeri sebagai alat negosiasi dengan luar negeri. Ganjar menyebutkan kepentingan nasional harus yang diutamakan, memperkuat infrastruktur diplomasi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan rakyat, memastikan dekolonisasi untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa intervensi, terutama untuk kemerdekaan Palestina. Ganjar menyebut pola diplomasi kekinian sangat diperlukan, mempersiapkan di IKN sebagai pusat gravitasi baru, meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan sampai 2% dari PDB, memastikan adanya reformasi kepolisian melalui sistem cyber. Capres Anies Baswedan berniat mengembalikan posisi Indonesia sebagai pelaku utama konstelasi global dan penentu arah perdamaian bagi level global maupun regional, menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi, kesenian, kebudayaan ikut mewarnai kancah internasional, memastikan agar Indonesia menjadi tuan di rumah sendiri dan menempatkan Presiden sebagai Panglima Diplomasi Indonesia, menghapuskan penjajahan di muka bumi, terutama untuk Palestina, mengkritik kinerja Kemenhan selama 5 tahun terakhir. Terkait pencurian ikan pasir, pembelian alutsista bekas, hingga program food estate yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merusak alam. Sedangkan Prabowo Subianto mengingatkan bahwa dasar dan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, menegaskan bahwa fungsi negara yaitu melindungi artinya pertahanan sangat penting, mengajak menjaga kekayaan dan mengelolanya agar menjadi bangsa yang makmur, memastikan Indonesia tetap berpegang teguh pada politik bebas aktif dan tidak memihak, berpegang teguh pada strategi nasional atas dasar kepentingan bangsa Indonesia. Di segmen 2 membahas soal pendalaman visi misi ketiga Capres. Pada segmen ini, ketiga Capres dihadapkan dengan pertanyaan acak sesuai tema yang telah dibuat oleh para panelis. Ketiga Capres saling adu solusi untuk menemukan langkah konkret untuk meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan. Sempat terjadi argumen antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Bicara soal utang dibahas di segmen 3. Ketiga Capres dihadapkan dengan pertanyaan acak panelis, yaitu soal utang Indonesia yang memengaruhi intervensi kedaulatan Indonesia. Bagi Prabowo Subianto, Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka utang luar negeri terendah di dunia, maka tidak khawatir intervensi. Ganjar mengingatkan utang bisa mematikan, serta memperingatkan utang luar negeri terlalu tinggi bisa memicu infeksi infrastruktur. Anies Baswedan mengembangkan skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri. Utang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif, bukan yang non-produktif seperti membeli alutsista bekas. Di segmen-segmen 4, ketiga Capres saling melempar pertanyaan dan saling menanggapi argumen satu sama lain. Kembali terjadi ketegangan antara Capres nomor urut 1 dan nomor urut 2. Keduanya saling debat masalah etik dan terlibat saling sindir. Di segmen 5 sempat dibahas soal kinerja Kemenhan selama 5 tahun masa jabatan Prabowo Subianto. Ganjar menyatakan bahwa skor untuk Kemenhan selama 5 tahun terakhir adalah 5. Menyebut bahwa sistem pertahanan bisa dibangun dengan perencanaan konsisten. Menyebut bahwa kritik menyehatkan agar bisa menjadi negara kuat. Anies Baswedan menilai belanja alutsista tidak harus berdasarkan dengan selera, tetapi perlu menggunakan strategi yang baik serta mengkritik gaji TNI, Polri, dan ASN hanya naik 3 kali selama pemerintahan saat ini. Anies memberikan skor di bawah 5 untuk Kemenhan era Prabowo. Di segmen terakhir, ketiga Capres menyampaikan kalimat penutup. Prabowo siap melanjutkan gerakan non-blok dan menjalin persahabatan dengan negara-negara lain, dan mengucapkan terima kasih terhadap TNI, Polri, dan ASN yang telah berkontribusi dalam sistem pertahanan dan keamanan. Memastikan TNI Polri tetap berada di bawah kepemimpinan eksekutif dan menjamin kesejahteraannya.
Capres Ganjar memastikan bahwa data yang ia sampaikan selama debat sudah tepat, tetapi ada beberapa data yang kurang lantaran sulitnya memperoleh data yang transparan dari Kementerian Pertahanan. Ganjar akan membentuk duta besar siber dan krisis iklim untuk mengatasi masalah-masalah modern, memastikan politik luar negeri tetap bebas aktif, memastikan alutsista harus siap tempur dan zero tolerance terhadap kecelakaan alutsista, memastikan peningkatan anggaran di sektor keamanan dan pertahanan, memastikan peningkatan profesionalisme Polri, peningkatan kesejahteraan dan pemberian beasiswa terhadap taruna. Untuk Capres Anies Baswedan, memastikan kenaikan gaji, kesejahteraan, dan ketersediaan rumah dinas terhadap TNI, Polri, dan ASN. Memastikan Presiden sebagai figur utama politik luar negeri dan mengefektifkan waktu bicara yang singkat untuk menyampaikan gagasan yang berani. Memastikan Indonesia terlibat diplomasi untuk kemerdekaan Palestina. Berkomitmen menjadi pemimpin yang menjunjung tinggi etika, terbuka, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil debat Capres 2024 dan siapa yang unggul? Sebenarnya sejak akhir tahun 2023, berbagai lembaga telah memeriahkan persaingan 3 pasangan Capres melalui survei elektabilitas. Beberapa survei tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Namun, mayoritas menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul. Hasil jajak pendapat indikator politik yang dirilis awal Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo, Gibran memperoleh 45,8%. Elektabilitas tertinggi kedua nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD yakni sebesar 25,6%. Adapun paslon 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mendapat perolehan suara sebesar 22,8%. Sedangkan hasil survei LSI menunjukkan elektabilitas paslon Prabowo, Gibran menjadi tertinggi, yakni 45,6% pada Desember 2023. Elektabilitas tertinggi kedua Ganjar, Mahfud MD yakni sebesar 23,8%. Urutan ketiga Anies, Muhaimin yang memperoleh 22,3%. Momen debat ini dianggap tidak mengedukasi rakyat Indonesia, namun hanya bentuk show untuk mendapatkan suara. Namun kadang-kadang ada pihak yang menggunakan data-data salah yang justru membuat calon pemilihnya terjerumus untuk mempercayainya. Namun prinsipnya, dalam debat itu adalah move untuk menunjukkan kemampuan untuk bicara lantang. Bagi Effendi Gojali pakar komunikasi dalam sebuah wawancara mengatakan, ajang debat ketiga ini secara tontonan mendapatkan nilai 8. Namun secara substansi terhadap apa yang diterima publik hanya mendapatkan nilai 5. Tim Liputan Optika.id melaporkan.